asal bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yang dulunya mungkin kita keras, dulunya kita egois dan sebagainya, asal kita menikmati nafas, karena nafas ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Nanti dengan sendirinya Tuhan yang akan melembutkan hati kita, ya Latif gitu. Karena kita mempunyai, semua manusia itu mempunyai sifat ya Latif dalam dirinya. Cuman kelatifan atau kelembutannya ini yaitu terhijab oleh yang namanya. Makanya kalau kita imbang antara maskulin dan feminim, kita imbang, kita akan ngempan papan. Kita menghadapi batu, ya kita akan gimana, kita menghadapi terigu, ya kita akan gimana gitu loh. Jadi tidak mempertahankan keakuan, tapi kita akan melihat situasi dan kondisi, memposisikan diri kita sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Ya contoh tadi kayak Pak Surya itu merasakan merawat ini, merawat dan sebagainya. Saya pribadi merasakan, sehingga di situ justru kita akan menghargai waktu, kita akan menghargai apapun kejadian dan sebagainya. Karena menjadi seorang wanita untuk merawat keluarga, apa maksudnya untuk masak, nyuci, ngomong pocar dan sebagainya, itu wah luar biasa. Saya sendiri merasakan itu sampai nggak sempat kerja ibaratnya lah. Merasakan itu, merawat ponakan, yo ibu dan sebagainya, sampai ibarat apa ya, ya itulah, ibarat nggak ada waktu buat yang lain karena totalitas. Lah istri kita pun seperti itu. Nah makanya di situ kita akan nanti akan ada sifat menghargai sesama makhluk hidup, karena kita merasakan oh ternyata tugas di bagian wanita itu begini, oh menjadi bagian laki-laki begini, sehingga kita akan menghargai setiap pekerjaan siapapun. Jadi nggak ada yang saya udah capek loh, kamu di rumah saja. Kata siapa di rumah saja itu nggak capek? Saya sendiri sudah mempraktekkan, sudah merasakan begitu lelahnya. Tapi ya nggak, tenaganya nggak sebegitu, tapi pikiran mikirin nanti gimana, nanti ini apa, nanti tugas ini apa, nanti ini dan sebagainya. Makanya setiap diri itu mempunyai tugas masing-masing, dan di saat kita mau menghargai diri kita sendiri, kita ya afirmasi aku menghargai diriku dan sebagainya, nanti sifat saling menghargai itu ada. Terus intinya di nafas lah, nikmatin nafas gitu. Nanti akan muncul dengan sendirinya yang tadinya umpama loh ya, seperti Umar bin Khattab seperti apalah, kerasnya seperti apa, batu ibarat udah bukan batu lagi, besi, tapi ya masih bisa terlebur karena ya itu mendapatkan cahaya, hidayah dan sebagainya. Intinya asal bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yang dulunya mungkin kita keras, dulunya kita egois dan sebagainya, asal kita menikmati nafas, karena nafas ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Nanti dengan sendirinya Tuhan yang akan melembutkan hati kita, ya Latif gitu. Karena kita mempunyai, semua manusia itu mempunyai sifat ya Latif dalam dirinya. Cuman kelatifan atau kelembutannya ini yaitu terhijab oleh yang namanya ego, dosa, keakuan dan kemelekatan, pengakuan. Lah ini asal disiram terus dengan nafas, kesadaran nafas, menikmati nafas, ini hijab-hijabnya akan lebur. Sehingga nanti yang awalnya tidak mau dinasehati oleh siapapun jadi bisa berdiskusi. Yang tadinya mungkin kita diberikan nasihat, kita menolak, endingnya nanti kita akan berdiskusi. Ini Bapak mau begini, ini bagusnya gimana ya? Berdiskusi dengan istri, dengan anak, ya dengan orang terdekat lah. Praktekkan saja sadar nafas. Nanti akan merasakan sendiri. Karena itu sudah otomatis. Kalau saya waktu itu nyenggol egonya gini mas gitu, kalau kamu kan laki-laki ya, anggaplah
seandainya kamu seorang raja gitu kan, lihat aja deh, raja itu kan kalau sama ratu itu kayak gimana bersinergi mereka tuh gitu kan. Lihat aja pemimpin-pemimpin kita gitu kan, kayak Pak Soeharto atau Pak Habibie, orang-orang hebat lah gitu kan. Mereka yang bersinergi sama istrinya, yang bisa saling komunikasi. Gue bilang mereka ini, tapi ketika istrinya nggak ada, mereka jadi apa? Gue bilang turun, semuanya turun, pamornya turun, semuanya turun. Aku bilang gitu, terus semua oh iya juga sih gitu. Iya, karena tanpa disadari di situ kan antara pasangan suami istri ada pertukaran energi. Ada pertukaran energi. Jadi saling apa ya, mensinkronkan. Jadi aslinya nggak Saling ada. melengkapi Oh ya, gitu. saling melengkapi. Nggak ada aslinya yang ini paling ini paling ini, nggak ada. Ini ada terus terjadi apa, pertukaran yang saling melengkapi. Oh, ini lagi kosong, ini justru kesedot sama yang ini lagi kosong, ini kayak gini terus. Tapi kan ini bab energi selama ini tidak disadari. Yang disadari selama ini hanya laku nyatanya. Padahal bab energi itu 95% lebih mempengaruhi daripada yang 5%. Apa yang terlihat mata, apa yang terdengar oleh telinga. Tapi bab energinya ini, kalau kita memahami, waduh, tuh. Pak Surya itu disuruh cepet ada pendampingnya sama Bu Dewi. Pak Surya Yang feminim maskulinnya itu imbang. Ini kan kamu maskulin banget. amin, Pak Surya amin. lagi digodok biar Kalau Mas ini berbahagia bagi ibu-ibu. Gaskan. biar Betul juga itu. biar Saya nggak, pengalaman iya. itu istri saya kan nggak serumah, maksudnya di mertua itu pas ada hajatan saya tinggal di rumah sendiri 2 malam sama anak 2 itu, wah betul terasa itu Mas. Sampai masa itu ya lama nggak masak nasi goreng, sampai hari ini digojlokin saya nasi goreng nggak ada rasanya. Saya bilang gitu. Betul-betul apa terasa saat ada istri itu, betul yang dibilang Bu Dewi. Jadi belajar spiritual itu ya itu tadi, meleburkan keakuan, kemelekatan, pengakuan. Nggak ada feminim, nggak ada maskulin, yang ada hanyalah kesadaran ngempan papan. Jadi nggak ada yang apa ya, wah ini yang untung, yang ini nggak ada, semua untung gitu loh. dan nggak ada ketergantungan. Nah, nggak ada ketergantungan, semua akan berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Wis pokoknya disadari kita itu sebenarnya ini bermain dalam alam dunia ini secara fisik ini hanya 5%. Yang bekerja secara totalitas itu alam bawah sadar 95%, yaitu energi. Itu sudah mengalir apa adanya. Tanpa apa ya, tanpa kita suruh, energi itu akan selalu berputar, berotasi. Ya itulah bertasbih, selalu bergerak. Kita tidur, ya alam apa, molekul-molekul tubuh kita ya selalu bergerak, jantung kita ya bergerak. Nikmati saja nafas kita, udah nanti akan lebur-lebur sendiri. Kalau kita sudah benar-benar merasakan nikmatnya nafas kita, maka kita akan merasakan nikmatnya kehidupan nyata kita dengan semua kejadian. Mau orang dremiwil ya nikmat, mau ini mau itu ya nikmat. Yang ada hanyalah kenikmatan. Makanya ayatnya apa? Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Mendengarkan orang dremiwil itu ya nikmat. Nah contoh kita punya pasangan, salah satu pasangan sudah dicabut, siapa yang mau dremiwil lagi? Nah bukankah kenyataan itu dinderwiwilnya itu asik loh, jadikan aja itu musik Spanyol lah. Zaman sekarang kan Kalau dengarnya sepi mas. lah itu dia, udah nikmati saja. Tinggal ngopi. Lah itu dia. Tapi yo sampai kapan mau ninggal ngopi terus itu loh. Jadi kita tidak lari dari apa ya,
kita tidak mencari pelarian, tapi kita harus bertanggung jawab. Nah itu. Jadi bertanggung jawab itu ya kita menghadapi dengan ya itu tadi. Udahlah dalam hati kita yuk tambahkan musik yang lain lah biar asik gitu. Jadi menghadapi tapi tetap asik gitu. Iya, kalau kitanya diam itu jadi dianya tuh kok aneh ya biasanya ngerespon, kok sekarang mah diam. Jadi dianya tuh bingungan sendiri gitu, jadi bertanya-tanya gitu. Iya, itu alam bawah sadar mainnya kayak gitu. Dan termimpi kok kita diam. Makanya kan diam adalah emas gitu loh. Makanya ya intinya ya tetap di penerimaan itu. iya. Kalau ibu-ibu itu minta emas ya, beliin emas, sudah kita diam aja. Ntar kalau lo gimana sih minta emas kok diam aja? Diam adalah emas. Kita sudah memberikan emas. Kan sudah diberikan. Kan udah diberikan. Itu agama lo. Aduh ya Allah. Jadi jangan minta emas, ibu-ibu minta uang aja. Gitu. Ya, betul. Minta-mintanya aja. Nah, karena Tapi hadis sekarang katanya suruh nabungnya emas. Tapi jujur gini, kalau saya dengan Pak Pakti tadi ngapunten jujur saja, lebih awal Diana untuk mengikuti ini daripada saya. Saya hanya mulai saya bersilaturahmi di rumahnya Mas Is itu aja sampai hari ini. Nyonya sudah hampir 2 tahun. Nggak tahu kok saya kok mengikuti arusnya Budiana ya. Nah, itu luar biasa ini. Nyonya saya walaupun Ya. tapi saya resapi ini. nih. Ternyata saya ikut atmosfernya Budiana ini Mas Is. Sampai Ini Bu Diana jadi wali. Ah, gitu aja. Jangan-jangan Bu Diana itu wali. Biar suaminya ikut ketularan wali gitu. Iya. Ya jujur aja, tapi saya tidak pernah melarang. Mau ikut kajian siapapun saya tidak melarang, tidak pernah saya melarang. Misalkan ada evaluasi biar dia sendiri yang evaluasi mana yang pas, mana yang kurang pas. Saya lihat aja, saya ikuti aja. Tiba-tiba saya kok ikut atmosfernya Budiana. Saya ke Masis itu, ngapunten Masis, dengan senang hati saya digerakkan ke sana itu sampai pulang pergi itu nonstop, nggak capek-capeknya. Apalagi nyampe di sana dikasih ketan itu masih ingat banget saya. Ketan. Luar biasa itu. Sesajennya luar biasa ya. Jarang-jarang di sini kayak di rumahnya masih itu betul. Apalagi soto rajanya ini bikin kangen saya Mas. Makanya lengket masih. Nah, iya, ketan ya. Tepatil. Ya biar kita kembali ke diri kita lah. Makanya itu tadi, di saat kita itu bahagia, apapun pekerjaan kita ya nggak ada lelahnya kan, nggak ada capeknya kan. Tapi di saat yang kerjanya itu umpama biasa aja tapi pikirannya ruwet, capek banget. Jadi di pikiran nikmati saja kasunyatannya. Ya itu kasunyatan derwiwil udah nikmati aja lah, wong itu derwiwil ya anggap aja ya itu tadi apa sih. Kan kalau istri derwiwil itu persiapan suaminya untuk jadi wali, Mas. Wali murid, wali nikah. Betul Mas Is, betul itu. Saya rasakan dari mulai berangkat jam 9 dari Jombang nyampe daerahnya Mas Is di hotel itu 5:30 loh. Itu berhenti cuma sekali aja. Pulangnya pun juga enjoy gitu, anak-anak satu mobil tuh tidak ada yang tidur, cuma namanya aja ya. Iya, ngorong-ngorong sudah. Enjoy, nikmat gitu. Iya. Gak kaget kalau Bu Diana tidur. Iya, tapi saya bersyukur
sedikit demi sedikit saya ikuti nyonya gitu kan. Pada dasarnya saya tuh orangnya itu susah nggak mau didikte saya. Saya dari kecil tuh nggak mau, tapi berpikirnya saya lambat, tapi mencapai apa yang kita inginkan. Nah sekarang sudah mengikuti nyonya, walaupun sering dimarahi saya diam aja sekarang. Tapi kadang-kadang saya balas gitu. Tinggal ngopi wis lah. Oh, hidup itu adalah permainan senda gurau. Istri itu kayak nggak suka lah gitu kerja ini saya terus sama masih kadang cemburu masih mulu gitu, tapi ya lama-lama mulai kepo lihat perubahan saya tuh jadi mulai kepo nanyain Cemburu cuma sama cowok. sampai mulai kepo gitu. Oh, saya tahu kenapa cemburu, Bang. Mungkin cemburu itu karena rambut saya panjang, Pak. Dikira cewek, Pak. Ternyata setelah tahu, ternyata Mas Is itu cowok, jadi nggak cemburu lagi, Pak. Aduh. Ini kan kisah naik sepeda itu Mas. Soalnya Mas Is manis, dikira cewek. Iya, dikira kayak gini ya, Pak. Kadang-kadang kayak gini. Gitu. Mungkin waktu lagi lihat live TikTok saya lagi kayak gini, mungkin lihat kayak gini. Wah, itu aduh gitu mungkin, Pak. Setelah kapan harinya lagi lihat dari depan, ternyata cowok ya, udah nggak jadi cemburu lah gitu. Enggak dari waktu sih, dari waktu mungkin kalau bercerita kan suka jadi kejadian ini masih itu ngajarin gini gitu. Biasa ya gitu. Ada yang udah ngantuk banget. Cemburu kan tanda sayang itu, Mas Imam itu. Iya.